Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Universitas PTIK Jakarta dari kelas 2H Fakultas Usuluddin Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang akan mengerjakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Usul Fiqh yang diampu oleh Bapak dosen Bafa Farid Afrijal MA. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tugas ini yang mana diperintahkan untuk membuat video menjelaskan materi yang telah dipelajari. Saya di sini mengambil materi yang berjudul pengertian usul fiqh dan fiqh. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian usul fiqh. Pengertian usul fiqh. Usul fiqh secara bahasa terdapat dari dua kata, yaitu kata usulun dan fiqh. Usul itu diambil dari kata aslun. Asal katanya dari aslun yang berarti pokok atau dasar-dasar. Sedangkan fikih yang berarti itu pemahaman. Jadi menurut bahasa itu usul fikih itu dasar-dasar atau pokok-pokok pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum syariat. Sedangkan menurut istilah, usul fiqh adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah atau metode yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syariat dari sumber-sumber utamanya. Kemudian ada juga objek kajian usul fiqh. Objek kajian usul fiqh itu yang dikaji usul fiqh itu dari mana saja? Itu dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan juga metode ijtihad. Metode ijtihad seperti ulama-ulama yang mengijtihadkan hukum, contohnya seperti hukum mubah, haram, wajib, sunnah. Nah, itu metode ijtihad para ulama-ulama. Objek kajiannya orang-orang yang ijtihad yang mengambil dalil-dalil tersebut yaitu dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kemudian tujuan usul fiqh. Materi selanjutnya itu tujuan usul fiqh. Tujuan mempelajari usul fiqh itu apa? Tujuan dari mempelajari usul fiqh itu menjadi panduan dalam ijtihadnya para ulama untuk menetapkan hukum dalam perkara yang tidak memiliki dalil tegas. Kemudian mengatasi masalah baru melalui metode qiyas dan ijtihad. Kemudian menjaga keaslian hukum Islam agar tetap sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga menyelesaikan perbedaan pendapat di antara ulama. Salah satunya yang paling kita tahu yaitu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara ulama ya. Itu tujuan dari kajian usul fiqh. Kemudian materi selanjutnya yaitu ruang lingkup usul fiqh. Ruang lingkup usul fiqh itu mencakup semua aspek yang berkaitan dengan cara menetapkan hukum syariat dari dalil-dalilnya. Secara umum, ruang lingkup usul fiqh terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama itu sumber hukum Islam, adillah syar'iyah. Kemudian kaidah-kaidah istimbat atau penetapan hukum. Yang ketiga itu ijtihad dan taqlid. Keempat yaitu hukum-hukum taklifi dan wad'i. Kemudian materi selanjutnya itu perbedaan usul fiqh dan fiqh. Perbedaan utama antara usul fiqh dan fiqh itu terletak pada objek kajiannya. Usul fiqh itu mempelajari kaidah-kaidah atau metode yang digunakan untuk menggali hukum dalil-dalil syar'i.
Sedangkan fikih mempelajari hukum-hukum Islam yang praktis, hasil dari aplikasi kaidah-kaidah usul fik tersebut. Em, Perbedaan usul fik dan fik itu perumpamannya seperti ini. Usul fik itu seperti ilmu nahu, ya, yang mana jika seseorang ingin mahir dalam berbicara bahasa Arab, dia terlebih dahulu harus mempelajari ilmu nahunya. Nah, apa itu mubtadanya, khobarnya. Nah, halnya dengan seperti usul fik. Jika dia ingin bisa mengeluarkan dalil atau orang yang eh, apa ahli fikih, nah dia terlebih dahulu harus mempelajari ilmu usul fik, ya, mempelajari dasar-dasar pokoknya, apakah itu wajibnya, apa haram itu apa, mubah apa, dan lain sebagainya. Untuk kesimpulannya, ya, untuk kesimpulannya yaitu usul fiqh adalah ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip dasar atau metode yang digunakan untuk memahami dan mengimplementasikan hukum Islam. Eh, Fikih di sisi lain adalah hasil penerapan usul fiqh, yaitu pemahaman dan aplikasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga objek usul fiqh adalah dalil syariat, apa aja? Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Sedangkan objek fikih adalah perbuatan mukallaf, orang yang dibebani hukum, dan hukum-hukum syariat yang berlaku. Kemudian tujuan usul fiqh adalah untuk mengamankan hukum syariat dari penyalahgunaan dan penyimpangan, serta untuk mempermudah penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ruang lingkup usul fiqh itu meliputi sumber-sumber hukum, jenis-jenis hukum, dan metode istinbat hukum. Ruang lingkup fiqh itu mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik ibadah, muamalah, maupun aspek lainnya yang diatur oleh hukum Islam. Mungkin hanya ini uh, yang dapat saya jelaskan. Semoga saya mendapat nilai yang baik dan juga semoga Bapak dosen selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu diberi kesehatan sehingga selalu bisa mengajarkan kami di perkuliahan Universitas PTQ ini. Semoga Bapak selalu sehat, selalu memberikan kami ilmu untuk sekarang dan kedepannya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.